I Gusti Ayu Aripatni masih ingat hari itu 16 November 2002 ketika anak keduanya lahir di Mataram, seorang bayi laki-laki tanpa kedua lengan. Bayi itu diberi nama Iwayan Agus Wartama dan sehari-hari dipanggil Agus. Agus tumbuh dengan berbagai tantangan. Di usia 2 tahun, dia belum bisa berjalan dengan kedua kaki sehingga menggunakan pantat untuk berjalan. Namun di usia 3 tahun, perlahan Agus mulai bisa berdiri dan berjalan sedikit-sedikit, juga mulai bisa memegang benda-benda kecil. Saat usia Agus 5 tahun, sang ibu Patni memasukkannya ke TK. Setelah 2 tahun di TK, Patni mencoba memasukkan Agus ke sebuah SD di Mataram, namun pihak SD menolak dan menyarankan Agus masuk SLB atau sekolah luar biasa. Tapi Patni tidak ingin anaknya masuk SLB sebab dia ingin Agus bisa berinteraksi secara normal. Untunglah akhirnya ada SD biasa yang bersedia menerima Agus sebagai murid. Setamat SD, Agus melanjutkan pendidikan SMP juga di Mataram. Setelah menuntaskan SMP, dia masuk SMK Seni Musik. Ternyata Agus cukup berbakat di bidang musik. Dia bisa memainkan alat musik drum dan piano dengan kedua kakinya. Selama bersekolah, tantangan yang dihadapi Agus tidak mudah, terutama soal buang air. Biasanya di rumah, ibunya yang selalu membantunya membukakan celana. Tapi di sekolah hal itu jadi sulit karena sang ibu tidak ada. Solusinya, sang ibu Patni berpesan kepada pihak sekolah jika Agus ingin buang air, agar pihak sekolah segera menghubungi Patni untuk datang membantu Agus meskipun jarak sekolah dengan rumah cukup jauh. Akibatnya pernah terjadi, Agus ingin buang air, namun sang ibu tidak datang juga. Akhirnya Agus buang air di celana dan karena malu bersembunyi di sawah. Demikianlah setamat SMK, Patni mendorong sang anak untuk kuliah. Proses Agus menjadi mahasiswa tidak semudah orang lain yang memiliki fisik normal. Tahun 2021 di usia 19, Agus yang berbakat di bidang musik mencoba mendaftar kuliah jenjang S1 di kota Mataram, tepatnya di IAHN atau Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja, Fakultas Dharma Acarya Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu. Namun karena Agus tidak punya lengan dan hanya bisa memainkan alat musik dengan kaki, sedangkan alat musik dianggap sakral, maka pihak kampus tidak meluluskannya. Tapi seorang dosen bersimpati melihat semangat dan tekad Agus yang kuat meskipun memiliki keterbatasan fisik. Sang dosen kemudian berdiskusi dengan pihak kampus agar Agus diterima sebagai mahasiswa. Sang dosen mengajukan diri sebagai dosen pembimbing akademik Agus. Demikianlah akhirnya Agus diterima menjadi mahasiswa S1 di IAHN. Di semester awal, sang dosen pembimbing mengajukan permintaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk Agus dan disetujui. Beasiswa yang diterima Agus sebesar 6,5 juta per semester. Agus hanya diwajibkan membayar UKT atau uang kuliah tunggal dari kocek sendiri. Namun saat naik semester 2, Agus tidak membayar UKT sebesar 900.000. Saat itu pihak kampus menghubungi dosen pembimbing dan menanyakan apakah Agus masih berniat kuliah atau sudah berhenti. Sang dosen mohon pihak kampus memberikan perpanjangan waktu bagi Agus guna melunasi UKT. Dan pihak kampus memberi waktu 3 hari agar Agus melakukan pembayaran. Sang dosen pun mencoba menghubungi Agus dan Patni, ibu Agus. Namun ditunggu-tunggu hingga lewat tenggat waktu, Agus tidak juga membayar UKT. Otomatis beasiswa dihentikan sebab Agus dianggap tidak kuliah. Nah, Agus kemudian minta pinjaman uang kepada sang dosen untuk membayar UKT. Tapi sang dosen tidak memberikan karena percuma sebab beasiswa Agus sudah dihentikan. Agus marah dan sempat melaporkan sang dosen ke dinas sosial dengan tuduhan sang dosen tidak mengizinkannya kuliah. Tapi laporan itu tidak ada tindak lanjutnya. Sementara itu sang dosen mencari tahu tentang kegiatan Agus di kampus. Ternyata selama ini Agus sering bolos kuliah. Dia sering memanipulasi absensi dengan cara hanya datang saat kuliah berakhir untuk menandatangani absensi. Nilai-nilainya buruk, E dan D, sehingga dia diharuskan mengulang di semester berikutnya. Singkat cerita, ternyata Agus berhasil melanjutkan kuliah semester 2. Dan di semester 3, dia kuliah dengan biaya sendiri. Demikianlah Agus terus kuliah hingga semester 6. Meskipun di kampus Agus ramah, tidak minder, luwes bergaul dan punya banyak teman, namun dia juga sering dibully, diejek buntung bahkan pernah dipukul.
Kejadian pemukulan itu sempat dilaporkan Agus ke Polsek Selaparang meskipun dilarang pihak kampus. Dan akhirnya atas saran sang ibu Patni yang tak ingin Agus terkena masalah di kemudian hari, laporan dicabut. Selain itu, Agus juga punya masalah pernah minta mahasiswi membukakan celananya sebab dia ingin ke kamar mandi. Dosennya juga pernah melihat foto Agus sedang bermain judi. Namun saat itu tak ada yang tahu Agus menyimpan sisi gelap. Baru kemudian sisi gelap itu terbongkar dan tak seorang pun menyangka korban Agus mencapai belasan dan semuanya perempuan. Begini ceritanya. Agus sering nongkrong di Taman Udayana, Kota Mataram. Demikian juga yang dilakukannya pada Senin 7 Oktober 2024. Agus menghampiri seorang perempuan, sebut saja namanya Dina, yang tengah asyik main HP di Taman Udayana. "Kamu mahasiswa ya?" sapa Agus. "Iya," jawab Dina. Mereka berkenalan dan mengobrol. Agus mengatakan dirinya juga mahasiswa. "Kondisi saya seperti ini. Apa pendapat kamu tentang orang yang cacat fisik?" tanya Agus sambil menunjukkan dirinya yang tidak punya lengan. Dina terkejut sebab sebelumnya dia tidak memperhatikan fisik Agus karena hanya fokus pada wajah Agus dan obrolan mereka. Dina malah mengira Agus menaruh tangannya di saku celana. Agus mengatakan cacat fisik tidak menghambat dirinya untuk kuliah. Hal itu membuat Dina kagum. Mereka kembali melanjutkan obrolan. Agus begitu pandai bicara dan banyak tahu termasuk tentang diri Dina. Agus tahu Dina telah berbohong kepada orang tua. Dina bertengkar dengan teman-teman. Bahkan Agus tahu apa saja yang pernah Dina lakukan dengan mantan pacar. Dina yang kaget dalam hati bertanya-tanya, dari mana Agus tahu informasi tentang dirinya? Apakah Agus hanya menebak-nebak saja dan kebetulan benar? Dina bertambah kagum ketika Agus menunjukkan videonya di YouTube tengah bermain gamelan dengan kaki. Demikianlah obrolan mereka semakin akrab. Agus yang lihai dalam berbicara kemudian menunjuk pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran dan melakukan hal mesum di taman. "Seperti saya dulu," kata Dina, lalu mendadak menangis mengingat masa lalunya dengan mantan pacarnya. Agus tersenyum sembari menenangkan Dina. Dia ajak Dina pindah ke belakang Taman Udayana dan duduk di gazebo. "Sudah berapa kali kamu main sama mantanmu?" tanya Agus. Dina kaget. Agus berkata lagi, "Saya tahu semua tentang kamu. Saya punya ilmu. Saya bisa bebaskan kamu dari masalah supaya kamu tobat dan gak nakal lagi. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mandi wajib dengan saya." Dina langsung menolak. Tapi Agus mengancam berulang kali, "Kalau kamu gak mau, saya akan laporkan kelakuan mesummu ke orang tuamu." Dina yang takut pada ancaman Agus akhirnya menurut. Keduanya pun pergi ke sebuah homestay dengan sepeda motor Dina. Di sana mereka bertemu penjaga homestay, seorang laki-laki berambut gondrong yang kenal dengan Agus. Agus menyuruh Dina membayar sewa kamar sebesar 50.000. Setelah itu mereka masuk ke kamar nomor 6, kamar favorit, kamar langganan Agus. Di kamar tersedia kasur, kursi, kipas angin, dan kamar mandi. Awalnya Dina menolak masuk kamar, tapi Agus mengancam, "Ayo masuk, nanti dilihatin orang-orang, bisa-bisa mereka curiga." Begitu masuk, Agus menggeser atau mengunci gerandal pintu kamar dengan mulutnya sehingga pintu terkunci. Agus mengajak Dina mandi wajib bersama, tapi Dina menolak. Akibatnya Agus marah dan mengancam, "Kamu tidak bisa pergi karena sudah terikat dengan saya." Dina tetap menolak. Namun Agus terus berusaha sehingga akhirnya berhasil melakukan aksi mesumnya. Rinciannya dapat dilihat di kolom komentar. Usai Agus melakukan aksinya, Dina menangis. Agus membujuk, "Saya mau kasih kamu tanah dan belikan kamu cincin. Tapi telepon dulu ibu saya pakai HP-mu. Dan untuk urusan tanah, saya butuh uang untuk pengacara." Dina menolak, "Saya nggak punya uang." Karena panik dirinya sudah ternoda, Dina segera menelpon teman kuliahnya, namun tidak dijawab. Akhirnya Dina dan Agus keluar dari homestay dengan bersepeda motor yang dikemudikan Dina. Di sepanjang jalan, Dina terus-menerus mencoba menghubungi teman kuliahnya. Dan akhirnya, telepon diangkat. Dina menangis dan minta temannya segera menemuinya. Setiba di lokasi yang ditetapkan, Dina yang masih bersepeda motor dengan Agus menemui si teman. Dina menangis dan berteriak, mengatakan kepada temannya Agus telah merudanya. Dina panik, bagaimana jika nanti dirinya hamil? "Sudah berapa cewek yang kamu gituin?" jerit Dina pada Agus.
Teman Dina marah, bersiap memukul Agus, meski tidak jadi. Si teman kemudian minta identitas Agus dan memfoto Agus. "Nanti akan saya viralkan kamu." Agus tidak gentar dan malah menantang. "Viralkan saja, kalau perlu lapor polisi." Kemudian Dina dan temannya pergi meninggalkan Agus. Setelah Dina menceritakan seluruh kejadian, si teman menyarankan agar Dina segera melapor ke polisi. Tapi Dina takut, namun si teman menguatkan. Akhirnya dengan diantar si teman, Dina melaporkan kejadian itu kepada Polda Nusa Tenggara Barat, NTB. Pihak kepolisian langsung minta Dina melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Demikianlah kejadian yang menimpa Dina viral. Berita tentang aksi bejat Iwayan Agus Wartama alias Agus tersebar. Foto pemuda itu pun terpampang di jagat maya. Nah, saat itulah bermunculan pengakuan dari korban-korban Agus lainnya, yang semuanya perempuan. Mereka mengaku mengalami pelecehan atau pencabulan yang dilakukan Agus. Usut punya usut, sehari Agus bahkan bisa melakukan aksinya 2 kali. Modusnya hampir sama. Agus biasanya mengenakan jaket alma mater kampus dan memilih korban yang tampak labil di sekitar kawasan Udayana, lalu mengajak berkenalan. Kemudian dia pamer dengan menunjukkan videonya di YouTube dan mengatakan meskipun dirinya difabel tanpa lengan, namun piawai bermain musik dan mengendarai sepeda motor. Hal itu dilakukannya untuk menarik simpati dan rasa kagum korban. Selanjutnya, Agus akan menebak-nebak masalah pribadi korban, dan kebetulan benar sehingga korban takut dan menuruti semua perkataan Agus yang mengajak korban menyewa kamar di homestay. Dan di sanalah Agus leluasa melakukan aksi bejatnya terhadap para korban. Hal itu membuat para korban trauma. Diperkirakan korban mencapai 17 orang bahkan lebih, namun tidak semuanya mau melapor dan mengungkapkan ke publik sebab merasa malu dan trauma. Dan Dina, salah satu korban Agus, berani melapor ke polisi sehingga akhirnya bisa membongkar sepak terjang Agus selama ini. Persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Duduk sebagai terdakwa Iwayan Agus Wartama alias Agus. Agus dan kuasa hukumnya mengatakan apa yang dilakukan Agus pada korban atas dasar suka sama suka tanpa pemaksaan. Namun jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan Agus bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menuntut pidana penjara 12 tahun. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Penjaga homestay langganan Agus bersaksi, Agus sering membawa wanita ke homestay. Terhitung sudah 5 kali dan menyewa kamar nomor 6 biasanya selama 2 jam. Penjaga homestay bersaksi, setiap Agus menyewa kamar bersama wanita tidak pernah ada keributan. Semuanya normal. Saat mereka datang dan pulang juga tampak biasa-biasa saja. Korban-korban Agus turut bersaksi termasuk Dina. Juga ada korban lainnya yang pernah lolos dari aksi Agus. Sebut saja namanya Ayu. Pada Februari 2024, menurut kesaksian Ayu, dia baru selesai sarapan di dekat pos polisi Udayana. Kemudian Agus mendekatinya dan berusaha menjalin obrolan. "Sepeda motor saya diambil orang," kata Agus, lalu minta dipinjami HP untuk menelpon ibunya. Ayu yang bersimpati menyerahkan HP untuk digunakan Agus. Usai menelpon, Agus mengembalikan HP dan Ayu pamit pulang naik Grab yang sebelumnya sudah dipesannya. Demikianlah Ayu tiba di kosan dan masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk seseorang. Ketika Ayu membuka pintu, tampak Agus yang ternyata membuntutinya sudah berada di depan pintu kamarnya yang berada di lantai atas. "Saya mau ngobrol dengan kamu di kamar." Ayu menolak dan mengajak Agus turun dan mengobrol di bawah. Agus mulai melancarkan rayuan mautnya dan mengatakan saat awal bertemu Ayu dirinya langsung jatuh cinta. Dia berjanji akan mencintai Ayu secara tulus. "Saya ingin hidup bersamamu dan punya anak denganmu." Ayu yang gelisah dan takut sebab obrolan Agus bertambah ngawur, kemudian menyudahi percakapan dan buru-buru masuk ke kamarnya. Namun Agus bukannya pergi, malah kembali mengetuk-ngetuk pintu kamar Ayu. Ketika Ayu membuka pintu, Agus mohon agar Ayu bersedia memuaskan hasratnya. Ayu naik pitam, dia langsung mengusir Agus pergi dan mengancam akan mendorongnya dari tangga jika tidak segera pergi. Tapi Agus ngotot dan tetap merayu, bahkan mengiming-imingi sekotak emas. "Kalau tidak percaya, telepon ibu saya," kata Agus. Saat ditelepon, ibu Agus menyetujui akan memberikan Ayu sekotak emas sesuai permintaan Agus.
Tapi Ayu tetap menolak dan mengusir Agus yang akhirnya mengalah dan pergi. Di persidangan, Patni, ibu kandung Agus, turut bersaksi. Dia mengatakan sejak kecil Agus sering dibuli dan diejek buntung. Di kampus, Agus juga sering dibuli karena menulis dengan kakinya. Hal itu yang membuat Agus malas kuliah. Menurut Patni, Agus pernah berpacaran dengan seorang remaja, sebut saja namanya Intan. Dan Intan ngotot minta nikah meski sudah dilarang karena masih sekolah. Akhirnya keluarga Intan datang ke rumah Patni untuk menjemput Intan. Mereka melarang Intan menikah dengan Agus sebab Agus penyandang cacat. Menurut Patni, saat kemudian Agus bertemu lagi dengan Intan di suatu tempat, Intan menangis histeris, tidak ingin berpisah dengan Agus. Terpaksa Patni dan sang suami datang menjemput Agus. Tapi saat itu Agus juga tidak mau pulang sehingga dipukul ayahnya. Ketika Patni membonceng membawa pulang Agus, tiba-tiba Agus meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri ke Bali selama 2 hari sebelum akhirnya dibujuk untuk pulang. Patni mengaku Agus supel dan pergaulannya luas sehingga memiliki banyak teman. Dia tidak minderan, namun akan marah jika orang mengejeknya buntung. Di persidangan, Patni mengatakan dirinya ingin mediasi dengan korban karena tidak ingin memperpanjang masalah. Dan meskipun Agus merasa tidak bersalah, Patni akan tetap minta maaf dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan korban seperti yang dilakukan Patni ketika dulu Agus pernah dipukul di kampus. Tapi keinginan Patni tidak terkabul sebab pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Iwayan Agus Wartama terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Agus menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa Agus masih berusia muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri. Terdakwa juga sopan dan tertib di persidangan. Menurut sang ibu Patni, Agus sebenarnya sudah bertunangan secara adat di Bali pada 10 April 2025. Saat itu karena tidak bisa hadir, Agus diwakili secara simbolis oleh keris. Menurut Patni, sekarang tunangan Agus tinggal di rumah Patni dan sudah dianggap sebagai anak sendiri. Patni mengatakan pertunangan itu dirahasiakan sebab takut akan gagal lagi, sebab sebelumnya Agus sudah sering akan menikah, tapi selalu gagal sebab Agus tidak berlengan. Patni berharap pernikahan Agus bisa dilangsungkan sekeluar Agus dari tahanan. Lalu kapan Agus keluar dari tahanan? Yang pasti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada Agus dan denda 100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Mendengar vonis itu, sang ibu Patni kontan pingsan dan Agus menangis terseduh-seduh. Agus yang tidak mengakui perbuatannya dan merasa tidak bersalah dan mengatakan perbuatannya atas dasar suka sama suka, kemudian mengajukan banding dan kasasi. Sial bagi Agus. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukumannya dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Aksi Agus yang menelan korban hingga belasan tak hanya bikin keluarga dan teman-temannya terkejut. Netizen juga ikut bertanya-tanya. Rasanya mustahil seorang difabel yang tidak memiliki kedua lengan mampu melakukan aksi mesum dan ruda paksa pada belasan perempuan. Namun kenyataannya itulah yang terjadi. Dengan kemampuan bicara dan sikap persuasif serta paksaan, Agus berhasil menaklukkan korban-korbannya. Kejahatan tidak hanya dilakukan orang normal. Orang yang dianggap memiliki keterbatasan fisik seperti Agus pun ternyata mampu melakukannya. Ini adalah video Agus di tahanan. Tampaknya dia baik-baik saja. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi, Agus nih bos, tamplek dong.